Hai sahabat, welcome to Teropong Misteri. Kali ini kita akan membahas sama seperti episode sebelumnya, yaitu mengenai virus yang saat ini masih sangat fenomenal di dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Eits, jangan buru-buru dulu. Sebelum kita melanjutkan videonya, aku punya pesan nih buat kalian. Silahkan klik tombol subscribe-nya karena kami akan selalu semangat untuk membuat konten bermanfaat bagi kalian nih sahabat. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Thank you buat kalian yang udah mensubscribe channel ini. Mari kita lanjutkan. Seperti kita ketahui, semakin hari semakin meningkat kasus virus corona ini. Termasuk semakin hari semakin banyak orang yang telah meninggal dunia akibat virus corona ini atau COVID-19 ini. Sistem kerja corona hingga membuat penderitanya meninggal. Santai. Virus ini bekerja dengan masuk ke dalam sel-sel tubuh dan kemudian membajaknya. COVID-19 dapat masuk ke dalam tubuh setelah kamu menghirup dari seseorang yang batuk di dekatmu, atau saat kamu menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus lalu mengusap wajahmu. Pertama, virus menginfeksi sel-sel yang melapisi tenggorokan, lalu saluran udara dan paru-parumu, lalu mengubahnya menjadi pabrik virus corona yang memuntahkan sejumlah besar virus baru dan terus menginfeksi lebih banyak sel. Pada tahap awal ini, kamu kemungkinan tidak akan sakit dan beberapa orang juga kemungkinan tidak mengalami gejala. Masa inkubasi setiap orang bervariasi, tapi rata-rata mencapai 5 hari. Penyakit ringan. Ini yang akan dialami kebanyakan orang. Dari kasus 10 orang yang positif COVID-19, 8 diantaranya mengalami penyakit ringan. Gejala utamanya adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri tubuh, hingga sakit kepala. Penyakit parah. Jika penyakit ini berkembang, itu dikarenakan sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap virus. Sinyal-sinyal kimiawi itu tersebar ke seluruh tubuh hingga menyebabkan peradangan. Akan tetapi, keadaan ini perlu diseimbangkan. Terlalu banyak peradangan dapat menyebabkan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Penyakit kritis. Diperkirakan sekitar 6% dari kasus virus corona menjadi kritis. Pada titik ini, tubuh mulai gagal dan ada peluang untuk kematian. Masalahnya adalah sistem kekebalan tubuh sekarang ini di luar kendali dan menyebabkan kerusakan seluruh tubuh. Ini dapat menyebabkan tekanan darah turun dan organ-organ gagal untuk bekerja. Pakar penyakit menular di Beijing, China, menemukan penemuan dari otopsi adanya kerusakan parah pada tubuh yang menderita corona, pada sistem kekebalan tubuh pasien yang dirusakkan oleh virus corona. Yang lebih mengerikan lagi, infeksi COVID-19 tidak hanya menyebabkan perubahan patologis yang parah di paru-paru, tapi juga dapat merusak bronkiolus yang dapat menyebabkan penderita susah bernafas. Berikut merupakan perbandingan antara paru-paru yang normal dan paru-paru yang sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19 ini. Seperti diketahui, paru-paru normal atau paru-paru sehat berwarna hitam ketika saat dilakukan pemindaian. Jika ada 1 atau 2 bercak putih, itu merupakan hal yang wajar. Ini merupakan contoh paru-paru pasien yang mengidap virus corona. Jika mereka terjangkit virus corona, akan terdapat bercak-bercak putih dalam paru-paru dalam jumlah yang besar. Bercak-bercak itu sebenarnya adalah cairan di ruang paru-paru. Menurut Paras Lakhani, ahli radiologi di Universitas Thomas Jefferson, bercak-bercak putih yang terdapat di dalam paru-paru pasien itu belum tentu akibat COVID-19. Tetapi Paras melanjutkan, bercak-bercak yang terdapat di tepi paru-paru pasien itu patut dicurigai. Virus corona tetap hidup di dalam paru-paru pasien yang sudah meninggal. Disebabkan ayahnya meninggal karena COVID-19, netizen Malaysia bernama Lukman Idris tidak sempat melihat wajah orang yang ia sayangi itu. Jangankan untuk melihat wajahnya, mengurus jenazahnya saja keluarga tidak diizinkan oleh pihak rumah sakit. Lukman dan keluarganya hanya bisa melihat proses pemakaman ayahnya melalui kejauhan. Tidak ada keluarga dan pelayat yang mengantar,
hingga ke liang lahat. Hanya 4 petugas medis yang memakai alat pelindungan diri untuk dapat menguburkan jenazah COVID-19. Sebenarnya, ada alasan tersendiri di mana pihak rumah sakit tidak mengizinkan keluarganya untuk memakamkan atau menguburkan jenazah yang positif COVID-19. Itu karena adanya penemuan yang telah dilakukan oleh pakar penyakit menular di Beijing, Cina setelah melakukan postmortem pada 29 pasien yang terinfeksi COVID-19. Para pakar dari Peking University International Hospital mengatakan bahwa COVID-19 tetap hidup di paru-paru pasien walaupun pasiennya sudah meninggal dunia. Jenazah COVID-19 dapat menularkan virus. Menurut spesialis mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Budiman Bella SPMK, jenazah masih bisa menularkan virus COVID-19 karena cairan dalam tubuh tersebut masih bisa bertahan. Daya tahan tubuh yang mengandung cairan biologis bernama protein dapat melindungi, namun itu tidak menular karena pasiennya sudah tidak bernafas. Jadi, tinggal penanganan jenazahnya saja yang dilakukan secara benar sehingga tidak menyebabkan aerosol. Mengurus jenazah COVID-19. Menteri Agama Fahrul Razi menuturkan, jenazah COVID-19 akan diurus oleh tim medis dari rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Menak mengatakan, petugas medis yang mengurus jenazah COVID-19 harus menggunakan alat pelindung diri. Setelah itu, alat pelindung dirinya harus dimusnahkan. Menak telah memberikan teknis kepada para petugas medis untuk mengurus jenazah dan diminta untuk mengikuti petunjuknya. Penolakan pemakaman jenazah COVID-19. Belakangan ini, muncul fenomena warga yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 di beberapa wilayah. Kami telah mengumpulkan beberapa video penolakan tersebut. Ini dia. Hei, jangan lempar batu, kita juga manusia, bro! Berani Pak, di atas peti Pak, saya berani. Kita ini saya gali Pak, saya gali sendiri ini. Karena pemberitahuan dari Bupati itu sangat sadar bahwa virus corona itu sangat berbahaya. Harus pakai masker, tapi bukan mayatnya. Ada virus itu adanya di orang hidup. Virus itu adanya di orang hidup, bukan orang mati. Saya itu gali sendiri, lihat foto saya tuh di situ, saya gali sendiri. Kemungkinan aksi penolakan warga ini dikarenakan kurangnya sosialisasi bahwa akan adanya penguburan korban jenazah COVID-19 di tempat tersebut, dan warga juga khawatir bahwa mereka akan tertular. Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Hasanuddin AF, mengatakan penolakan jenazah COVID-19 ini tidak diajarkan dalam anjuran Islam, asalkan jenazah tersebut sudah diurus aman oleh tenaga medis. Menurut Hasanuddin, petugas medis sudah bersusah payah untuk mengurus jenazah tersebut secara aman. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat tidak menambah beban tenaga medis dengan cara tidak menolak pemakaman jenazah tersebut. Nah, itu dia fakta menarik mengenai virus corona episode kedua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya, karena kami akan memberikan informasi mengenai hal-hal misteri yang ada di muka bumi ini. Sampai jumpa.